Karena kalau tujuan kalian tidak jelas, ini akan mematahkan semangat di tengah jalan. Kalau saya ingin berbagi pengalaman. Nah, kalau Smart People motivasi utamanya adalah cari uang, ya, cari uang di YouTube, cari penghasilan dari AdSense YouTube. Menurut saya cara ini kurang tepat. Nah, channel saya pada waktu itu butuh waktu 4 bulan. Ya, 4 bulan untuk mencapai 1000 subscribe dan 4000 views. Yang nonton sedikit, yang suka itu sedikit, ya. Halo Smart People, jumpa lagi di channel The Entrepreneur Show. Pada video kali ini saya akan berbagi, akan sharing kepada Smart People yang pengen jadi YouTuber atau ingin menjadi content creator di channel YouTube. Nah, sebelum kalian mulai, ingin serius, kalian harus simak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini menyebarkan virus entrepreneur ke seluruh dunia. Smart People, video yang kalian lihat ini adalah video yang ke-110 dan total views-nya di channel YouTube ini sudah mencapai 550.000 ya. Sepintas kelihatannya asik ya, enak, ya, mudah jadi content creator. Jadi content creator YouTube ya. Tapi di balik ini ada perjuangan yang tidak biasa menurut saya. Dan video kali ini saya akan berbagi pengalaman dari awal saya mulai ya sampai saya memutuskan serius masuk di konten YouTube. Nah, Smart People, saya mulai buat akun YouTube itu sekitar tahun 2012 dan mulai serius upload itu sekitar bulan Desember 2018. Awalnya ketika perusahaan saya, Gemilang Building Care, mendapatkan project treatment lantai marmer, jadi lantai marmernya itu dikilapkan gitu ya, di treatment supaya lebih bagus, lebih mengkilat gitu ya, di kampus UPN Jogja. Dan dari situ saya melihatnya kok kelihatannya asik nih ya, jadi membuat konten di YouTube. Karena ketagihan, lanjut video kedua ya. Nah, video kedua ini saya tentang perawatan rumput ya, sambil saya main golf di Hyatt Jogja. Saya melihat kok di lapangan ini perlu maintain rumput secara serius gitu ya. Lalu saya mencoba membuat kontennya. Dan lanjut ya ke konten ketiga, saya sharing tentang bisnis laundry ya, laundry Kilewang. Karena saya sendiri pernah menjalankan bisnis laundry dari tahun 2004 sampai dengan hari ini dan saya merasa ilmu saya bisa dibagikan kepada teman-teman yang mau usaha laundry. Nah, setelah berjalan video ketiga, akhirnya saya memutuskan untuk fokus ke konten seputar bisnis, motivasi, leadership, teamwork, dan keuangan. Karena memang background saya di situ dan makanya nama channel ini namanya The Entrepreneur Show. Ya, karena saya ingin berbagi kepada Smart People, calon entrepreneur. Nah, bagi Smart People yang ingin bercita-cita ya atau pengen serius di konten kreator YouTube atau banyak yang dikenal dengan YouTuber gitu ya atau influencer dari YouTube. Nah, coba kalian simak pengalaman saya ini. Nah, Smart People, jadi sebelum Smart People memutuskan untuk serius, ya, kalian harus menjawab pertanyaan ini. Apa tujuan atau motivasi Smart People membuat konten YouTube? Ya, ini harus dijawab. Ya, jadi apa motivasi atau tujuan Smart People membuat konten YouTube? Ya, ayo coba dijawab. Karena kalau tujuan kalian tidak jelas, ini akan mematahkan semangat di tengah jalan. Ya, karena membuat konten YouTube itu tidak seperti membuat konten feed Instagram. Membuat konten YouTube butuh perjuangan, butuh waktu, butuh biaya, butuh alat, butuh editing. Ya, berbeda ya dengan feed Instagram. Nah, kalau saya pribadi, apa sih tujuan saya membuat konten YouTube? Kalau saya ingin berbagi pengalaman. Saya punya pengalaman bagaimana memulai usaha dari nol sampai dengan hari ini kurang lebih 14 tahun. Nah, ini ingin saya bagikan kepada Smart People. Ya, karena saya punya mimpi dengan saya berbagi ini banyak Smart People yang bisa menjadi entrepreneur. Nah, berjalannya waktu, motivasi dan tujuan saya bertambah. Ya, saya menambahkan motivasi saya ingin mempromosikan usaha saya supaya bisa dikenal, supaya brandnya mulai dikenal. Makanya saya mulai mempromosikan usaha saya seperti Gemilang Building Care, perusahaan outsourcing, lalu perusahaan jasa virtual office, lalu perusahaan jasa IT,
lalu perusahaan jasa pest control, lalu saya membuat konten-kontennya, lalu saya upload ke YouTube, ya tujuannya supaya apa? Ya perusahaan saya mulai dikenal dan saya bisa mempromosikan usaha saya secara gratis di YouTube. Nah, kalau Smart People motivasi utamanya adalah cari uang, ya, cari uang di YouTube, cari penghasilan dari AdSense YouTube. Menurut saya cara ini kurang tepat, ya. Karena saya pribadi ya, saya mulai aktif di YouTube ya dari tahun 2018 Desember lebih tepatnya. Syarat untuk mengaktifkan AdSense YouTube ya, Smart People harus memenuhi syarat 1000 subscribe dan 4000 views ya. 1000 subscribe dan 4000 views atau 4000 jam tayang. Artinya kalau ini belum tercapai, channel kalian belum bisa menghasilkan uang ya, karena tidak ada iklan. Nah, channel saya pada waktu itu butuh waktu 4 bulan. Ya, 4 bulan untuk mencapai 1000 subscribe dan 4000 views. Ya. Nah, setelah mencapai itu baru kita bisa pengajuan AdSense. Ya, jadi tidak langsung otomatis. Kita perlu pengajuan. Artinya tombol untuk pengajuan AdSense itu baru bisa aktif. Nah, setelah tombol ini kita aktifkan, kita harus menunggu ya, proses pengajuan ke YouTube. Dan ini di channel saya butuh waktu 8 bulan. Bayangkan ya, kita harus upload video seminggu sekali selama 8 bulan. Kalau Smart People tujuannya adalah mencari uang, pasti akan patah arang di tengah jalan. Ya, karena pengalaman saya juga kemarin begitu. Saya 4 bulan itu menunggu itu juga kelihatan lama sekali. Setelah 4 bulan, harus menunggu persetujuan selama 8 bulan. Ya, dan ini ternyata tidak dialami oleh saya saja. Hampir rata-rata yang serius di konten YouTube, ya, mereka juga butuh waktu lama untuk menunggu persetujuan dari YouTube, ya, AdSense-nya. Setelah AdSense ini setujui, baru kita bisa mendapatkan uang karena channel kita bisa dimonetisasi atau bisa menghasilkan uang. Ya, artinya kalau ada orang yang nonton di channel kalian, itu sudah ada iklannya. Artinya apa? Channel kalian sudah bisa menghasilkan uang. Nah, apalagi kalau channel YouTube-nya itu seperti channel di tempat saya, yaitu channel edukasi, channel motivasi. Yang nonton sedikit, yang suka itu sedikit, ya. Karena banyak mungkin penonton YouTube ini sukanya nonton prank, ya. Sukanya nonton yang mungkin artis-artis terkenal. Tapi channel-channel seperti edukasi seperti ini, itu perjuangannya luar biasa. Karena mungkin bagi rata-rata orang ya, channel edukasi ini kurang menarik. Ya, artinya adalah segmennya, customer-nya itu sedikit, yang nonton sedikit. Sehingga kita perlu perjuangannya ekstra untuk menghasilkan konten yang menarik. Nah, seperti channel saya ini, sampai dengan hari ini sudah 10.200, AdSense-nya kecil banget. Ya, tidak sampai di angka 5 juta. Sampai dengan hari ini loh. Nah, artinya penonton dari YouTube ini sendiri, channel edukasi, belum menjadi favorit. Gitu ya. Nah, jadi Smart People, kalau kalian memang motivasinya adalah memang punya hobi, ya, atau memang motivasinya itu memang punya banyak waktu sehingga pengen mengeksplorasi kemampuan kalian, itu nggak ada masalah, ya. Itu boleh-boleh aja kalian share. Tapi kalau kalian mencoba mencari penghasilan dari YouTube, menurut saya itu perlu apa ya? Perlu perjuangan yang luar biasa. Ya, kalau nggak jelas motivasinya, kalian akan berhenti di tengah jalan. Nah, saran saya, ya, Smart People yang pengen serius di konten YouTube adalah coba kalian mempromosikan usaha kalian. Ya, jadi kalian membuat konten channel YouTube ini karena adalah ingin mempromosikan usaha kalian. Kalian membuat kolamnya, ya, kolam ikannya adalah channel YouTube-nya, ya, sehingga ketika banyak orang yang subscribe di situ, ya artinya mereka sudah ada di dalam satu kolam ini. Nah, setelah itu kalian tinggal sharing tentang produk atau jasa kalian di bisnis ini. Sehingga yang kalian dapat adalah uangnya dapat dari bisnisnya. Karena bisnis ini dipromosikan, karena bisnis ini banyak yang nonton, sehingga mereka tertarik dengan produk dan jasa kalian. Sehingga uangnya itu datang dari usahanya, bukan dari YouTube-nya. Baik, sekarang Smart People sudah menjawab ya, apa motivasinya, apa tujuannya dalam membuat konten YouTube. Nah, setelah ketemu, saya akan sharing bagaimana saya memulai membuat konten YouTube sampai dengan hari ini. Yang pertama, saya sharing pengalaman yang kemarin adalah ketika saya memulai video saya, 20 video pertama itu saya memakai jasa orang lain. Yang mereka punya kamera dan bisa edit video. Saya cari di Google, saya cari di OLX, Facebook, Instagram. Karena saya sendiri pada waktu mulai nggak punya kamera, apalagi editing ya.
Jadi saya pilih-pilih mereka-mereka yang memang punya portofolio di video editing ya. Nah, setelah berjalan 4 bulan, saya mulai beli alat sendiri ya. Tapi editing masih menggunakan jasa orang lain. Oke, pengalaman yang kedua adalah trial error. Wah, ini luar biasa ya. Karena background saya itu bukan broadcast ya, dan saya jarang sekali pegang kamera DSLR ya, seperti yang saya pakai ini, apalagi mirrorless gini ya. Dan banyak banget nih pengalaman error di sana sini ya, seperti audionya tidak kesimpan. Bayangin ya, kita udah tag video, audionya nggak kesimpan. Filenya kehapus tuh ya, memorinya itu nggak sengaja kehapus ya. Lalu kameranya itu nggak fokus ya, dia kayak kita menggunakan mode auto, lalu nggak jelas gambarnya. Filenya korup, lah macam-macam lah. Artinya banyak sekali pengalaman ketika saya memulai channel YouTube ini. Nah dari situ saya melihat, wah ini kelihatannya saya harus belajar videografi. Lalu saya mulai cari-cari peralatan YouTuber yang sering dipakai gitu ya. Lalu saya mencari-cari bagaimana sih cara menggunakan kamera, ganti lensa yang cocok untuk YouTube seperti apa. Nah itu semua saya cari di YouTube. Jadi Smart People, tidak jaminan ya bahwa kalau kalian menggunakan jasa orang lain yang kita hire, mereka menguasai semua hal. Mungkin si editor ini dia menguasai editing, tetapi dia belum tentu menguasai teknik pengambilan video. Jadi siapa yang harus jago ya, siapa yang harus bisa? Ya kalian sendiri. Ya, kalian sebagai content creator pun harus tahu ya, minimal cara merekam audio gimana, cara ganti lensa gimana, ya, cara lighting itu seperti apa, backgroundnya yang cocok seperti apa. Ya, tentunya sambil jalan, sambil kita membuat konten, ya sambil kita memperbaiki untuk video-video berikutnya. Ya, nah, Smart People ada pengalaman menarik nih, ya. Jadi ketika saya sudah memutuskan serius membuat konten YouTube, saya coba-coba pengen punya kamera sendiri, ya. Lalu saya cari kamera-kamera yang oke gitu ya buat pada waktu itu saya mikirnya untuk vlog ya. Nah untuk vlog itu kan berarti ada kamera yang bisa di flip gitu ya. Jadi layarnya bisa menghadap ke saya. Nah ketemulah kamera ini nih. Nah ini. Saya akhirnya membeli kamera Fuji Film X-T100. Dan saya coba cari reviewnya tuh di YouTube ya. Dan memang banyak yang pakai. Tetapi, nah ini pengalamannya. Setelah dipakai, kamera ini kalau menurut saya kurang cocok. Dia memang bagus ya, untuk nge-vlog bagus ya, karena dia bisa di flip begini ya, bisa dibalik begini ya. Jadi kita bisa begini. Tetapi ketika digunakan, hasilnya masih kurang oke ya. Gambarnya masih kurang oke. Padahal ini harganya nggak murah loh. Ini harganya kurang lebih, waktu itu belinya 11 juta ya, sama dengan lensanya. Nah ini pengalamannya, jadi ternyata tidak bisa dipakai untuk konten video. Tetapi kalau ini dipakai buat foto bagus. Tapi ketika menggunakan untuk video, hasilnya belum sesuai dengan harapan saya. Ya, nah jadi menurut saya ketika Smart People mau membeli alat, ya coba kalian cari teman yang sudah bisa melakukan editing. Ya, tanya mereka, ajak mereka ke toko kamera begitu ya, atau tanya referensinya pakai kamera apa yang harganya minimal ya, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, tetapi secara gambar oke, secara audio juga oke, yang cocok untuk konten YouTube kalian. Nah, berikutnya yang ketiga, saya akan sharing nih, tahapan-tahapan membuat konten YouTube. Ya, ini saya coba ada 7 langkah, 7 tahap yang sudah saya sederhanakan yang mungkin Smart People bisa pelajari. Yang pertama adalah kita harus cari idenya, ya, ide untuk konten YouTube kalian. Nah, untuk mencari ide konten YouTube ini, kalian bisa cari referensi dari YouTuber lain. Kalian bisa buka komentar dari videonya, lalu kalian biasanya suka ada ini ya, tolong dong di review ini, tolong dong buat video ini. Nah, itu adalah peluang kalian mendapatkan ide ya dari konten dari YouTuber lain. Bisa juga kalian bisa dapat dari trending topic ya, di Google itu bisa kalian cari Google Trend. Nah, kita bisa lihat nih, yang lagi trend di Indonesia itu apa, di provinsi tertentu apa, kalian bisa cari. Nah, sehingga kalian bisa mendapatkan ide dari situ. Atau kalian bisa cari referensi pengusaha-pengusaha yang memang produknya bagus atau yang lagi viral. Sehingga kita bisa mendapatkan konten untuk di YouTube kalian. Yang kedua, setelah dapat ide, tulis skripnya. Kalau saya pribadi, saya catat apa yang saya ucapkan dan saya ucapkan apa yang saya catat. Ya, lalu saya tulis di Google Keep, lalu saya tampilkan di TV seperti ini. Ya, jadi
Saya mencatat apa yang ingin saya ucapkan itu karena saya pribadi kesulitan melakukan improvisasi. Ya, jadi saya agak susah nih kalau ngomong spontanitas itu agak susah. Maka saya seneng dicatat, lalu yang saya catat ini saya baca. Ya, saya makanya butuh TV seperti ini. Yang ketiga, saya coba mencari referensi, ya, 2 atau 3 video, tujuannya untuk si tim editing, ya, sehingga editing itu tahu apa yang ingin saya harapkan dari editing itu sendiri. Teksnya warna apa, ukurannya seperti apa, backgroundnya seperti apa, lalu footage-nya mau diambil seperti apa. Sehingga si editor sudah punya bayangan, oh ya harapannya videonya mau jadi seperti ini. Nah lalu tahap yang keempat, baru produksi. Kita take video, take audio di lokasi. Nah ini lokasi ini sebaiknya sudah disurvei, sehingga kita tahu nih kondisi cahayanya seperti apa, lalu nanti tempat spotnya di mana, nanti lightingnya taruh di mana, lalu nanti footage-nya mau diambil seperti apa, nanti narasumbernya itu mau duduk di mana, berdiri di mana, dan lain-lain. Ya, jadi jangan lupa melakukan survei tempat yang akan kalian lakukan konten YouTube. Karena pengalaman saya kemarin, saya tiba-tiba langsung datang, ya, langsung tag di situ. Ya bisa-bisa saja, tetapi banyak hal-hal yang miss, ya, banyak hal-hal yang tidak kita prediksikan, seperti misalnya cahaya. Nah ini ternyata tempatnya gelap, ternyata kita nggak bawa lampu. Wah ini jadi hasilnya kurang baik. Yang kelima, tahap editing. Nah di tahap ini memang butuh waktu, ya, ketika mengedit ini ya minimal 2 hari. Dan saya biasanya sebelum edit saya kasih catatan kepada editornya. Sehingga apa yang perlu dimasukkan di dalam video itu biasa seperti teksnya, ya. Oh sebaiknya di sini, bagian ini, di menit ini dikasih teks. Ukurannya ini, warnanya ini. Ya, sehingga kita sebagai content creator pun juga harus terlibat ketika melakukan proses editing. Yang keenam, setelah editing selesai, kita harus koreksi, ya. Dan koreksi ini memang perlu ketelitian, ya. Karena terutama tadi teks yang dimasukkan jangan sampai typo gitu ya. Ada yang bocor atau bocor itu artinya ada bagian-bagian yang nggak perlu masuk tiba-tiba masuk di situ. Nah ini sebagai content creator pun harus melihat, harus mereview, ya harus didengerin lagi videonya sampai selesai. Sehingga sebelum nanti diupload, ya itu memang videonya sudah bagus. Yang terakhir setelah video selesai, video yang tadi sudah jadi, kita upload ke YouTube. Nah video yang kita upload ini semakin besar ukurannya, semakin butuh waktu untuk kita mengupload. Apalagi kalau internetnya kurang cepat gitu ya. Ya ini uploadnya bisa 3-4 jam. Tapi juga tergantung ukuran filenya. Nah, itu tadi Smart People 7 langkah yang sudah saya sederhanakan. Semoga ini bisa menginspirasi kalian semua. Oke, baik. Sekarang saya akan share tentang hitung-hitungan kebutuhan alat untuk di konten YouTube. Ya, berapa sih modal yang dibutuhkan untuk membeli kebutuhan alat ini untuk bisa menciptakan suatu video. Ya, saya akan sharing apa yang saya punya sampai dengan hari ini. Nah, seperti kamera yang saya pakai sekarang ini 80D Canon, ini harganya 12,5 juta. Lalu lensa yang dipakai ini, lensa wide 10-22, harganya 4 juta. Nah, ini kameranya saya beli second. Lalu kamera 60D yang kanan ini ya, di sini saya menggunakan 2 kamera. Yang kanan ini itu harganya pada waktu itu beli sekitar 6 juta. Ini kita beli ini waktu 4 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Dan lensa fixnya ini, fix 50 harganya 1 juta. Lalu tripod ya, ada 2, harga satunya kurang lebih 1 juta. Lalu di sini kita juga menggunakan 3 lighting, merek Godox, harganya kurang lebih 1,1 juta. Lalu ada lighting, ada tripod, satunya kurang lebih 400.000. Lalu clip on, Saramonic ya, seperti ini. Ini harganya 5,5 juta. Nah ini kunci ya, Smart People ya, jadi gambarnya oke minimal, tetapi audionya harus jelas. Ya, karena saya sendiri banyak sekali mengalami audionya itu nggak kesimpan, audionya nggak kedengaran. Jadi saking hektiknya, makanya sebelum mulai syuting, saya harus pastikan bahwa audionya sudah masuk di laptop. Lalu berikutnya ada aksesoris yang perlu kita beli seperti roll kabel, baterai, headset, kurang lebih totalnya 1 juta. Dan kita juga perlu PC editing, ya itu 1 set termasuk monitornya, itu kurang lebih 8 juta. Dan TV yang saya pakai seperti ini, ya karena saya tidak bisa spontan tadi, ini kurang lebih harganya 4 juta. Lalu kita juga perlu ini ya, Smart People ya, ada meja, ada kursi, ya ada background seperti ini ya, background dinding
batu bata seperti ini, kita juga ada green screen yang hitam juga ada, itu totalnya 10 juta. Oke, jadi totalnya untuk peralatan yang saya pakai ini 58.500.000. Ya, tentunya saya membeli ini bertahap, tidak langsung sekaligus. Nah, artinya adalah dari total 58.500.000 ya, kita asumsikan dipakai selama 19 bulan dan sudah dipakai 110 video, ya berarti berapa biaya penyusutannya? Ya saya bagi 58.500.000 dibagi 110. Ketemulah angka 531.000. Jadi untuk menghasilkan satu video dibutuhkan peralatan, biayanya adalah 531.000. Nah, lalu berikutnya adalah biaya editing ya. Kalau pada waktu itu saya menggunakan pihak ketiga ya atau orang lain, itu kurang lebih 500.000 per video. Ya, lalu kita butuh biaya listrik, butuh biaya bensin, makan untuk proses konten ya, kurang lebih 300.000. Jadi totalnya kurang lebih 1,3 juta. Itu biaya produksi untuk satu video. Ya, lumayan ya, Smart People ya. Jadi itu yang saya alami ya, untuk menghasilkan satu video kurang lebih biayanya 1,3 juta. Nah, tentunya bisa dihemat lagi kalau Smart People memang ingin mulai dengan hemat dengan menggunakan handphone atau menggunakan clip on seadanya begitu ya nggak ada masalah. Ya, tentunya ini pilihan tergantung dari tujuan dan motivasi Smart People. Ya, itu tadi Smart People yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan kalau kalian sudah punya tekad, sudah punya semangat untuk mewujudkan mimpi kalian semua, go ahead, jalankan. Semoga bermanfaat dan sukses buat kalian semua.